Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikannya, yaitu jiwa itu, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jamaah kaum muslimin dan muslimat, ibu-ibu dan bapak-bapak, saudara dan saudari sekalian, adik-adikku pemuda, remaja dan anak-anak kita yang berbahagia, menjelang tibanya waktu sholat isya, ulun diberikan kehormatan untuk bersama-sama iktikaf di masjid ini dalam rangka untuk memantapkan ketauhidan kita, memantapkan akidah kita, memantapkan keimanan kita, dan mengupayakan keistiqomahan kita. Karena hidup kita di dunia ini dipastikan oleh Rasulullah itu tidak lama, antara 60 dan 70 tahun. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat sayang, sangat cinta kepada umat Nabi Muhammad ini, sehingga tidak dibutuhkan hidup di dunia ini berlama-lama, karena capek berlama-lama hidup di dunia ini. Allah segera akan memberikan kebahagiaan antara 60 dan 70 tahun. Oleh karena itu, kita harus paham dan mengerti apa tugas utama kita hidup di dunia ini. Apa tugas utama kita hidup di dunia ini? Nah, pertanyaan ini penting. Pertanyaan ini amat sangat penting, dan jawabannya kita jawab tiap hari. Jawabannya kita jawab tiap hari di dalam surah Al-Fatihah yang berbunyi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau ya Allah saya menyembah, dan kepada Engkau ya Allah saya meminta pertolongan. Jadi ini adalah jawaban atas pertanyaan kita yang penting itu, untuk apa tugas utama saya hidup di dunia ini, yaitu menyembah Allah, beribadah kepada Allah, dan memohon meminta hanya kepada Allah. Nah, ini supaya bisa fokus, supaya bisa tertuju dengan pasti, sehingga langkah kita itu mantap. Nah, Ulun ingin menyampaikan satu surah, tapi tidak penuh surahnya itu. Beberapa bagian dari surah itu Allah Subhanahu wa taala bersumpah, dan tidak ditemukan dalam surah yang lain. Allah bersumpah sampai 7 kali. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsi wa ma sawwaha. Di surat yang lain tidak ditemu Allah bersumpah sampai 7 kali. Jadi yang namanya sumpah ini, kalau kita di pengadilan, saksi bersumpah supaya hakim itu mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh saksi yang bersumpah itu. Karena yang akan disampaikannya ini penting. Allah Subhanahu wa taala bersumpah sampai 7 kali. Allah sebutkan sumpah ini artinya ada informasi berharga,
ada berita penting. Di ayat yang berikutnya itu Allah bersumpah demi matahari dan sinarnya di pagi hari. Allah bersumpah demi bulan apabila mengiringi. Allah bersumpah demi malam apabila menutupi. Allah bersumpah demi siang apabila menampakkan diri. Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi langit dan segala binaannya. Allah bersumpah demi bumi dan segala yang ada di permukaannya. Allah bersumpah demi jiwa dan penyempurnaannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah kasih jalan, dua jalannya untuk jiwa kita itu. Kalau matahari dan bulan sudah ada jalannya yang Allah tentukan. Matahari tidak menyalahi jalannya, bulan tidak menyalahi jalannya, langit, bumi, siang, malam tidak menyalahi jalannya. Wa nafsi wa ma sawwaha. Allah bersumpah demi jiwa dan penyempurnaannya. Jadi ada 6 benda-benda yang besar, makhluk Allah yang besar. Sebelum Allah menyebutkan jiwa kita, ruh kita, hati kita, Allah sebut matahari. Bumi kita ini nggak ada apa-apa dibanding dengan matahari. Ajar orang baca tuh harus benar bumi kita ini. Tapi kita jangan merasa kegalauan kan di masjid ini. Kita kalau jamaahnya kada banyak merasa gagal masjid deh. Tapi bilanya Idul Adha, Idul Fitri, kalau rasa bahagia di masjid karena jamaahnya pada datang, jamaahnya pada kumpul. Yang pasti planet bumi ini kecil banget dibanding dengan matahari. Berapa banyak matahari yang Allah ciptakan. Jadi luar biasa. Allah tunjukkan kekuasaan Allah itu. Matahari, bulan, siang, malam, kemudian langit, bumi. Lalu Allah sebutkan yang menyangkut kita, wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jiwa kita itu Allah kasih jalan, dua jalannya. Silakan pilih, mau jalan fujur, jalan yang akan membawa kita kepada kehinaan, kesesatan, malapetaka dan penderitaan. Kemudian jalan yang akan membawa kita kepada kebahagiaan, kemuliaan dan keselamatan. Jadi ini pilihan yang Allah tawarkan kepada kita masing-masing. Kita tinggal menentukan pilihan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Nah, ini ayat-ayat yang Allah sebutkan setelah Allah bersumpah dengan 7 sumpah tadi. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Berbahagia, sukses, menang orang yang mensucikan jiwanya. Celaka, hina, hancur orang yang mengotori jiwanya. Jadi kita tinggal pilih, mau kita sucikan jiwa kita ini atau mau kita kotorkan jiwa kita ini. Dan ini ada konsekuensinya, ini pasti ada akibatnya. Kita sucikan, kita bahagia. Kita kotorkan, kita sengsara. Nah, tentulah khususnya kita yang hadir dan mungkin juga ada yang menyimak mendengarkan suara ini atau mungkin di rekaman ini, kita pasti akan memilih untuk mensucikan jiwa kita ini. Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Tiba nanti saatnya, datang nanti waktunya, tidak berguna lagi malun. Malun itu tidak hanya diartikan fulus, duit, dolar, tapi malun itu adalah dunia dengan segala isinya ini, dunia dengan segala kemewahannya. Wala banun, tidak berguna lagi dunia dengan kemewahannya, tidak berguna lagi anak dan keluarga kita.
Yang berguna pada saat itu adalah orang yang datang menemui Allah Subhanahu wa taala biqalbin salimin, yaitu dengan jiwa yang suci, dengan jiwa yang selamat. Nabi kita Muhammad SAW juga beliau pernah bersabda, inna fil jasadi mudghah. Jadi dalam setiap diri itu terdapat segumpal daging. Apabila segumpal daging itu bagus, maka sekujur tubuhnya bagus. Apabila segumpal daging itu jelek, maka sekujur tubuhnya jelek. Ala wa hiya qalbu. Jadi segumpal daging itu yang dimaksud oleh Rasulullah adalah jiwa kita, rohani kita, roh kita. Nah, salah satu yang kita rasakan terbukti mensucikan jiwa kita ini, membersihkan jiwa kita ini, mencahayai jiwa kita ini adalah kita sering-sering mendengar nasihat, hadir ke majelis ilmu, hadir ke majelis taklim. Itu adalah alternatif pilihan yang tepat sekali. Ya, ada yang mengagendakan seminggu sekali untuk hadir di majelis ilmu, majelis taklim untuk mencahayai jiwanya. Kemudian ada yang seminggu itu sampai 3 kali, dan bahkan ada yang setiap hari. Kalau seminggu sekali, kalau kita lengah, bisa saja itu redup jiwa kita itu karena kelamaan, kelawasan. Kalau 3 kali seminggu ini agak lumayan. Tapi kalau setiap hari, nah kita yang menentukan. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jadi Allah setelah bersumpah 7 kali dengan sumpahnya yang luar biasa, demi matahari, demi bulan, demi siang, demi malam, demi langit, demi bumi, dan demi jiwa. Kemudian Allah sampaikan berita yang penting, yaitu qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kebahagiaan itu bergantung kepada kemurnian jiwa, kebersihan jiwa. Kebahagiaan itu tidak bergantung oleh harta. Kalau misalnya kebahagiaan itu bergantung oleh harta, maka Tuhan langsung disuruh aja bahagia. Lah kita nak ada duit kan, duduk sedih, termenung gitu kan. Ternyata tidak begitu kenyataannya. Kalau nang sugih bahagia, maka nang pengarang Karun. Ibu-ibu kenal orang Karun apa? Kemudian ibu kenal berarti luar biasa. Cuman tahu kisahnya, mendengar orang Karun lah. Jadi Karun ini jangankan hartanya, anak kunci perbendaharaan kekayaannya itu sampai dipikul oleh laki-laki yang berotot, laki-laki yang kuat itu puluhan laki-laki yang berotot memikul. Apa yang dipikulnya? Anak kunci hartanya belum lagi nih, belum dia tampilkan hartanya, cuman anak kuncinya doang. Dan dia karnaval di Mesir, dia pamer dengan kekayaannya itu. Dia tidak mempertontonkan kekayaannya, hanya dia pertontonkan adalah anak kunci dari perbendaharaan kekayaannya. Apa yang terjadi pada Karun? Bahagiakah Karun? Selamatkah Karun? Muliakah Karun? Adakah orang yang saat ini menamai cucunya dengan Karun? Tidak ada. Begitu hinanya dia dengan kekayaannya itu, begitu hancurnya hidupnya dengan kekayaannya itu. Kemudian kuasa, dengan kekuasaan. Kalau kekuasaan itu membuat orang bahagia, maka yang namanya Fir'aun adalah orang yang paling bahagia. Apa yang terjadi pada diri Fir'aun? Fir'aun celaka,
Fir'aun hina, Fir'aun hidupnya hancur. Namrud, dia punya kuasa. Bahkan Namrud ini kematiannya itu sangat mengenaskan. Allah Subhanahu wa taala hanya mengutus nyamuk yang halarnya itu putus satu. Jadi nyamuk lah halarnya dua, lalu putus sebuting. Nah itu nang masuk ke hidung si Namrud itu tadi. Bertahun-tahun nyamuk itu tadi berada di kepalanya Namrud itu. Dia kesakitan sehingga dia benturkan kepalanya, bahkan dia suruh pembantunya untuk memukul kepalanya itu, dan dia hancur dengan kepala yang sudah tidak ada potongannya lagi. Dia bermusuhan dengan seorang rasul yang bernama Ibrahim. Ibrahim menyampaikan kebenaran, ditolak oleh Namrud, bahkan dibunuh dengan cara yang tidak biasa. Ini luar biasa ini. Nabi Ibrahim dibunuh dengan cara yang tidak biasa, dibakar dengan api yang menggelegar. Tapi apa yang terjadi? Justru ketika Nabi Ibrahim ditanya, wahai Ibrahim, saat apakah Anda merasa bahagia, merasa riang gembira? Justru beliau menjawab, saya bahagia riang gembira justru saat saya berada di kobaran api. Ini kan aneh nih jawaban kayak gini. Ya. Kalau Bilal bin Rabah ini lain dong jawaban. Bilal, saat kamu merasa paling bahagia, paling menggembirakan, saat apa? Jawabannya juga saat dia dijemur di tengah terik matahari dan diletakkan beban batu yang berat seperti gajah di tubuhnya itu. Nah, ini kan situasi-situasi yang yang di luar logika. Tapi itulah kalau sudah yang bicara adalah logika iman. Makanya orang yang beriman itu dia fokus untuk mensucikan jiwanya. Jadi orang yang beriman paham betul mana jalan-jalan yang membuat dia suci jiwanya, bersih jiwanya, bercahaya jiwanya. Tadi kembali lagi salah satunya adalah majelis ilmu. Apalagi di era saat ini kita dengan sangat mudah untuk mendapatkan nasihat itu melalui pengajian yang sudah dijadwalkan, melalui YouTube dengan ceramah-ceramah yang bermutu. Kita bisa setiap hari bahkan sampai 2-3 kali kita membuka ceramah itu. Untuk apa? Untuk mensucikan jiwa kita, mencahayai jiwa kita. Namun kita dengarkan misalnya lagu-lagu dangdut, lagu-lagu nakada mubaidah, kemudian duduk-duduk berkumpul menyambati orang, misalnya ya ngobrol-ngobrol yang tidak karu-karuan, itu adalah jalan bujur yang akan menggelapkan mata batin kita ini. Ini amat sangat berbahaya sekali. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun azim. Jadi konsekuensinya itu berat sekali. Kalau sudah pandangan mata kita ini tertutup, kemudian pendengaran telinga kita ini tertutup, kemudian suasana hati kita itu tertutup oleh syahwat, oleh nafsu dunia. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang-orang yang beriman itu dalam satu ayat, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Jangan sampai gara-gara urusan dunia, urusan keluarga, urusan anak menyebabkan hati kita itu lengah mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Kalau kita berbuat seperti itu, maka kita termasuk orang-orang yang rugi. Nah, kita akan melihat bacaan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang kita sembah kecuali hanya Allah. Tidak ada yang memberi rezeki kecuali hanya Allah. Tidak ada yang memberi manfaat, memberi mudarat kecuali hanya Allah. Ini diupayakan apa yang kita ucapkan di lidah kita
ini masuk ke dalam batin kita, masuk ke dalam jiwa kita. Kita khawatir kalau yang kita masukkan ke dalam hati kita itu adalah harta benda dunia. Allah jauh dari ingatan hati kita. Jadi harta diletakkan di tangan, di hati jangan. Kemudian mobil diletakkan di garasi, jangan diletakkan di hati. Nah, ini tentu akan membutuhkan latihan-latihan. Soalnya kalau kita nanti lengah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun." Jangan sampai kamu seperti orang yang lupa kepada Allah. Nah, apa kita kada lupa kepada Allah? Nah, hati isinya dunia. Kada mau kita mengisi hati kita diingat oleh Allah Ta'ala. Nah, khutbah Jumat tadi kan ulun menyampaikan ayat yang disampaikan kepada orang yang beriman oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dipanggil datang ke rumah Allah setiap Jumatan. Untuk apa? Yang 20 tahun aja umur anak kita itu menurut catatan ulun itu ada 650 kali dia selama hidupnya hadir Jumatan. Yang umurnya 30 tahun itu 1150 kali sepanjang hidupnya dia hadir Jumatan. Yang umurnya 40 tahun 1650 kali dia hadir Jumatan. Rancak banget. Sudah Allah Ta'ala mengundang itu lah, iya juga artinya ini lengah oleh Allah Ta'ala. Nah, ini kan jelas karena salah Allah Ta'ala lagi. Makanya kalau orang itu misalnya menggerutu, kemudian depresi, kemudian cemas, kecewa, menyalahkan Allah Ta'ala, wah ini parah. Kita ini kan berada di 3 waktu. Ada yang mengatakan waktu kemarin, waktu sekarang, dan waktu yang akan datang. Waktu kemarin itu biasanya yang membuat kita depresi, membuat kita itu menyesal, membuat kita itu cemas. Nah, kemudian waktu yang akan datang itu biasanya membuat kita khawatir, takut. Jangan-jangan apa nih kejadian yang akan datang ini menimpa saya, jangan-jangan dan seterusnya. Nah, ini kalau seperti itu bermasalah hati kita ini. Nah, ada yang berpendapat waktu itu cuma satu saja, yaitu saat ini yang kita hadapi ini. Waktu kemarin itu udah hilang, nggak ada. Yang akan datang belum tentu. Makanya kita jangan sampai ini nanti membuat suasana hati kita menjadi repot gara-gara kita mengingat masa lalu. Coba biar kalau terus merenungi masa lalu, cemas, gitu kan, depresi, menyesal, ya kan? Apakah merubah keadaan kita? Tidak. Kemudian kita mencemaskan yang akan datang. Wah, jangan-jangan nih kejadian itu gimana nih yang akan datang. Nah, oleh karena itu disarankan agar kita itu bisa mengikuti. Ada yang berpendapat bahwa waktu dia saat ini. Makanya inilah yang kita manfaatkan. Inilah yang kita manfaatkan. Ya, kalau misalnya kita mau muhasabah, refleksi dengan masa lalu, itu boleh-boleh saja. Ya, kita ambil pelajaran, tapi jangan sampai membuat kita itu depresi gitu, yang menyesal gitu kan. Ada apa-apa kenapa kamu nih menyesali masa lalu, Bang? Yang sudah ada lagi disesalinya. Nah, nyata-nyata ada digunakannya baik-baik nih. Waktu sekarang yang ada ini kada digunakannya baik-baik, lalu pulang mencemas karena akan datang. Belum tentu nah akan datang tuh, jangankan isukin bisa aja meninggal. Nah, ini pemahaman semacam ini perlu kita pahami dalam rangka untuk kita memanfaatkan waktu ini. Nah, pemanfaatan waktu ini qad aflaha man zakkaha, untuk mensucikan jiwa kita. Jadi banyak sekali jalan yang bisa kita pilih. Ini majelis taklim sudah pasti. Coba biar kita kalau di rumah sorangan bisa aja buka ceramah, suka dinasehati, itu akan menghidupkan jiwa kita ini. Kemudian suka baca Quran, tadabbur Al-Quran, oh itu luar biasa, cepat sekali kalau kita itu baca Quran. Karena Allah menantang itu orang-orang yang ada percaya lawan Quran itu, wa in kuntum fi raibin mimma
'abdina fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shodiqin. Wah, kalau kembali itu ayat ini ternyata membuat Ustaz Felix Xiao, dia tahulah Ustaz Felix Xiao ini terkenal sekali. Ini adalah orang yang terakhir mempelajari Islam. Dia mempelajari seluruh agama. Dia pelajari Islam ini berlebihan dipelajarinya karena dia paling tidak setuju dengan Islam nih. Berlebihan mempelajari ketemu ayat itu tuh. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mislih. Ujar Allah Ta'ala, kalau kamu masih ragu dengan Al-Quran yang aku turunkan kepada hambaku yang bernama Muhammad ini, fa'tu bi suratin min mislih. Allah tantang, coba kamu buat satu surah yang sama dengan Al-Quran ini. Kalau saja mencari surah yang terpanjang, Al-Baqarah itu panjang itu 286 ya. Ambil yang surah Al-Ikhlas saja dan kita sanggup sampai hari ini dan kawan mulai mengenai itu lah ujar Allah Ta'ala, kumpulkan orang bertahan lah, ajak kawan-kawan kita meminta-pintar selain Allah, tapi Allah jangan dibawai yang lain aja ulah seperti Al-Quran. Nah, in kuntum shodiqin, jika kamu benar. Tapi kata kawan sampai hari ini lah fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah wa iddat lil kafirin. Ya Allah Ta'ala, ikam pasti kada kawa, ikam pasti kada sanggup. Oleh karena itu takutlah lawan neraka. Ya Allah Ta'ala, nah aku sediakan untuk orang-orang yang ingkar. Nah, sampai sudah isalah mungkin ini saja. Apa itu? Oh, tahrim enggak itu? Kira ya dari ya, ibu-ibu yang sangat muliakan, alhamdulillah juga ibu-ibu hadir dalam suasana seperti ini akan memberikan efek dampak yang luar biasa ya terhadap mawaddah warahmah sakinah ya, kebahagiaan rumah tangga itu justru didominasi oleh kesucian jiwa, kesucian batin. Jadi bukan didominasi oleh kekayaan harta, kemudian kekuasaan dan lain sebagainya. Jadi justru adalah kesucian jiwa. Oleh karena itu mensucikan batin kita, mensucikan jiwa kita ini prioritas. Kita jangan salah prioritas nih. Kita harus memprioritaskan mensucikan jiwa kita ini. Kita isi jiwa kita ini dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat kepada Allah. Nah, dunia itu kalau keluarkan aja. Karena ingat dunia itu, yang kita ingat di hati kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulun subuh tadi mencontohkan nang kaya pelor peluru itu kalau dia berada di luar senjata, di luar pistol itu tenaganya nggak ada, biar main kamu tekan dia kayak batu lah. Tapi begitu pelor itu biar masukkan di senjata, masukkan dia di pistolnya itu, maka yang akan keluar dari pistol itu adalah tenaga yang luar biasa. Nah, kayak itu juga deh hati kita ini. Kalau kita isi Allah, ingat Allah, maka energi kita itu luar biasa untuk melakukan amal-amal kebajikan. Tapi kalau yang isinya adalah dunia, isinya adalah kemewahan, isinya adalah perdebatan, isinya adalah gengsi, isinya adalah kesombongan, Allah Ta'ala itu untungnya aja. Kalau sudah berpandang ke Allah Ta'ala banyak untungnya lah, tapi hatinya itu jauh dari Allah Ta'ala, hatinya itu dunia isinya. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan yang sangat berharga ini, ulun ingin menyampaikan bahwa kalimat la ilaha illallah itu bagus diucapkan di lidah. Karena Nabi mengatakan kesempurnaan iman itu kan 3 variabelnya. Al-iman qaulun bil lisan. Itu kan boleh tidak. Jadi untung kita ini dibiasakan banyak-banyak membaca la ilaha illallah itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan berdiam. Kalau dia berdiam dia mengantuk, kenapa biar berdiam? Kira cepat benar mengantuknya deh. Tapi kalau la ilaha illallah gerak-gerak pulang, ada nama ini kenapa aja orang berjikir itu jadi bergerak-gerak aja?
Nah, supaya seluruh tubuhnya itu berzikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Supaya seluruh tubuhnya itu berzikir, uratnya, tulangnya, darahnya, dagingnya, bulu-bulunya, ya, dan semuanya itu berzikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu kan minimal 300 kali hari. Secara verbal kita ucapkan. Lah, namun kurang dari 300 masih kurang. Jadi tidak begitu dahsyat latihannya di mulut kita ini. Kita khawatir nanti kalau kalimat la ilaha illallah itu tidak banyak di mulut kita, nanti justru kalimat-kalimat yang lain yang lebih banyak. Dalam ayat Al-Quran Allah berfirman begini, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Bertakwalah kepada Allah wahai orang-orang yang beriman, dan katakanlah kata-kata yang baik. Nah, ulama tafsir mengatakan qawlan sadida itu la ilaha illallah. Itu adalah qawlan sadida, kalimat yang baik. Apa yang terjadi? Yuslih lakum a'malakum. Allah akan perbaiki orang yang banyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Allah nanti akan memperbaikinya. La ilaha illallah. La yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Tambah pulang bonusnya, Allah ampuni dosa-dosanya. Yang indah kan dalam hidup ini sebenarnya ampunan Allah. Kita kan tadi sembahyang maghrib, sembahyang maghrib itu kalau dilihat fisiknya tidak iya aja kan. Kita mengira kan khusyuk aja sembahyang nih, padahal belum tentu lah. Mana-mana kah hatinya tuh lah. Makanya untuk assalamualaikum itu yang dibaca pertama kali adalah istighfar. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Artinya kan kada langsung kita, ya Allah terimalah sembahyang malam tadi ada. Lah malah disuruh oleh Nabi meminta ampun. Lah karena Allah Ta'ala sangat teliti mengetahui apa yang dikerjakan oleh hambanya. Bukan hanya luarnya Allah ketahui, bisikan hatinya itu secara cermat diketahui oleh Allah SWT. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah Ta'ala amat sangat cermat mengetahui apa yang kalian lakukan, baik secara fisik maupun non fisik. Jadi ini apa namanya, yang namanya zikrullah itu tadi, kita selalu ingat kepada Allah, kemudian kita itu terus menerus menghidupkan suasana ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, sehingga kita berpikir apa yang kita pikirkan diketahui oleh Allah, apa yang kita berbuat diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira ini sudah waktunya. Terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada ulun, dan juga terima kasih kepada jamaah yang hadir dalam kesempatan yang sangat berharga ini. Mudah-mudahan firman Allah yang belum disampaikan tadi, Allah bersumpah 7 kali, kemudian ada informasi yang penting, yaitu mensucikan jiwa kita ini. Ini adalah prioritas utama dalam kehidupan kita, karena tiba nanti saatnya kada berguna lagi harta arwah kita, kada berguna lagi harta kita, kada berguna lagi anak-anak, keluarga, laki bini dan sebagainya, kada berguna lagi. Yang berguna pada hari itu adalah yang datang menemui Allah biqalbin salim, dengan jiwa yang bersih, dengan hati yang selamat. Mudah-mudahan Allah mengistiqomahkan kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biniyatil qabul wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din. Allahumma nawwir qulubana, Allahumma nawwir qulubana, Allahumma nawwir qulubana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.